Banyak pendengar saya dengan Kakak Toton, tapi kita rasa yang paling banyak itu dari NTT. Iya. Kalau hati bisa bicara, dulu beta sayang di mana. Itulah kenapa saya selalu ciptakan lagu berdasarkan apa yang saya suka. Welcome back to Baomong Nonstop, sonde asal Baomong. Dan kita masih dengan Kak Justy Aldrin di sini. Kita bakalan mengobrol lebih dalam lagi dengan Kak Justy pastinya. Ya terkait point of life, terus juga terkait bagaimana Kak Justy merawat mentalnya dalam menjalani tantangan-tantangan kehidupannya. Dan yang menarik Kak Justy, ya Kak Justy sudah siap ya. Ini bukan sebuah ujian Kak Justy sebenarnya. Harus siap. Ya, harus siap. Ini kita ngobrol karena memang kita juga penasaran. Kita juga penasaran dengan pandangan-pandangan Kak Justy dalam kehidupan gitu Kak Justy. Saya ada satu kalimat yang saya suka sama Kak Justy itu adalah Kak Justy selalu bilang ya, Kak Justy punya satu quotes kalau mau dibilang, berkaryalah tanpa memadamkan cahaya orang lain. Ya, sebenarnya apa sih hal mendasar yang membuat seorang Kak Justy ini menggunakan quotes ini untuk berkembang? Ada hal di balik itu tidak? Iya, jadi kata-kata itu tuh saya tidak akan pernah lupa. Yang bilang itu teman saya, namanya Baseline Keinar. Wow. Baseline Keinar, dia juga salah seorang produser musik juga. Nice. Di Jogja juga sini, Bongker. Jadi beta pernah duduk dengan dia, terus kita ngobrol, terus dia keluarin kata itu. Berkaryalah tanpa memadamkan cahaya orang lain. Itu langsung kena sekali di beta. Ya. Kena karena beta rasa, beta juga berkarya. Tapi yang beta tangkap di sini tuh kayak jangan memadamkan cahaya orang lain. Jadi kita boleh bikin karya, tapi jangan pernah kita jatuhkan orang lain. Jangan pernah jelekan orang lain. Itu yang beta pegang selama ini. Makanya beta yang pernah kayak mau bikin sesuatu itu kayak karya yang kita bikin susah-susah, mahal-mahal, baru kalau kita cuma pakai buat jelekan orang lain, apa bedanya kita sama orang itu? That's right. Iya. Jadi setuju. Sebisa mungkin janganlah kita padamkan orang lain punya cahaya, punya jalan berkatnya. Benar. Apapun itu. Ya. Karena saya yakin kalau bikin baik ke siapapun ya pasti dapat baik. Jadi itu yang jadi dasar saya untuk kayak berkarya dan berkembang kayak begitu. Nice, teman-teman. Wow. Ya, jadi memang ya itulah bintang sesungguhnya. Karena sesungguhnya seorang bintang itu dia bersinar tidak menutupi sinaran bintang yang lain. Tapi dia bersinar untuk menerangi bintang-bintang yang lain biar tetap bersinar bersama-sama. Dan apa yang Kak Justy barusan ngomong itu langsung mengingatkan saya bahwa oh ya seperti itu harusnya. Iya kan? Iya. Karena kalau kita berbicara tentang godaan, kita berbicara tentang menjadi seorang yang lagi disorot, menjadi seseorang yang viral, gitu, iya kan? Attention masyarakat sekarang lagi lari ke kita, gitu kan? Dan untuk menjadi sosok yang humble itu sangat butuh banyak tantangan, iya kan? Apalagi ada istilah yang sekarang kita kenal dengan yang namanya seorang penyanyi yang kadang-kadang tidak semua teman-teman ya, tapi ada anggapan stereotip di masyarakat yang mengatakan bahwa penyanyi itu sangat rentan dengan star syndrome, ya kan? Nah, bagaimana cara Kak Justy sendiri untuk bisa terhindar dari itu tuh, star syndrome itu? Kalau saya pribadi ya, apa adanya saja. Jadi saya punya diri sendiri. Kalau dari dulu saya makan di Burjo, maka sampai sekarang saya makan di Burjo juga. Kayak begitu. Kalau dari dulu saya minum Joshua, sampai sekarang saya minum Joshua juga. Jadi tidak perlu kita menjadi orang lain, kita sudah berada di satu titik. Tetap jadi kita punya diri sendiri, buat kita punya orang-orang lama, biar maksudnya orang yang dulu sama-sama dengan kita itu dia tidak rasa ada perubahan di kita punya hidup begitu. Yes. Mungkin dari orang lain yang tidak kenal, mereka mungkin bisa bilang bahwa
sombong. Tapi mereka tidak rasa karena dia tidak hidup sama-sama. Benar, lu nggak ketemu tiap hari 24 jam kan? Jadi yang paling penting itu kalau saya itu saya tidak mau sekali. Bahkan saya kalau dibilang sama teman-teman saya artis, saya bukan. Jujur kita ini bukan artis, saya ini cuman seniman. Saya lakukan apa yang saya suka. Saya juga tidak mau terlihat terkenal di depan banyak orang atau apa itu. Saya dari dulu kayak begini aja. Ya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma isi dompet, ya kan? Isi dompet boleh tebal teman-teman, tapi kesombongan tidak boleh tebal, gitu ya. Jadi memang rasa arogan dan seolah-olah membuat titel diri sendiri bahwa lu harus jadi artis, itu juga agak susah ya, teman-teman. Karena bagaimanapun juga mentalitas yang seperti itu lambat laun juga akan jatuh. Iya, benar. Ya kan? Dan memang luar biasa, Kak Justy sangat membuat saya terkesima teman-teman. Luar biasa ini sosok pemuda yang berprestasi asli dari Maluku dan lagi-lagi ya dia sangat humble dan wow, pemikirannya sangat dewasa Kak, serius. Karena tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Nah, di balik pendewasaan watak mindsetnya Kak Justy pasti ada seseorang yang berperan sangat penting, dan saya tahu pasti itu adalah keluarga, ada orang tua di dalamnya. Dan sering sering melihat Kak Justy memposting keakraban, kedekatan dengan mama, ya kan, mama. Dengan mama sampai keluarga besar juga sering, di story saya sering, saya ini orang yang suka stalking soalnya. Ya, saya suka lihat Kak Justy dengan wow, ternyata Kak Justy tidak melupakan keluarga, sibuk apapun dia tetap memprioritaskan keluarga, gitu satu Kak. Itu. Iya. Terus juga ada satu caption yang manis yang pernah saya lihat di postingannya Kak Justy. Ini saya catat ya. Tulisannya kayak gini, "The best I ever had. I miss you all of them." Iya. Itu waktu saya di sini. Yes. Itu saya ambil fotonya mereka waktu mereka foto semua di kampung. Jadi keluarga itu buat saya segalanya. Everything. Iya. Karena dari mama punya didikan itu, satu yang selalu mama bilang buat saya. Apa tuh? Berjalan jangan bergoyang. Berjalan jangan bergoyang. Itu istilah orang Ambon buat yang sombong. Oh. Ya, berjalan yang bergoyang. Dia tekankan saya itu terus. Hidup harus selalu rendah hati. Itu rendah hati. Jadi mereka itu, bagaimana saya belajar banyak dari mereka juga, dari keluarga. Saya punya kehidupan keluarga yang kita lihat dari kecil sampai kita besar itu kan yang jadi kita punya. Pedoman. Saya lihatnya, saya punya keluarga ya, kita keluarga yang sederhana-sederhana saja begitu. Tidak terlalu yang bagaimana hidup. Adik kakak satu dengan satu baku sayang, kayak begitu. Jadi itu yang akhirnya saya bawa terus sampai sekarang. Nice. Ya, saya punya keluarga itu. Wow, ya. Jadi memang kedekatan dengan keluarga sangat dekat dan peranan keluarga itu sangat penting dalam kehidupannya Kak Justy, baik itu dalam kehidupan maupun karir bermusik gitu. Kak Justy kan juga punya adik-adik kan? Ada kan perempuan satu, punya saudari ya? Saudari adik perempuan satu. Harapan Kak Justy sebagai seorang kakak buat si adiknya ini nanti ke depannya mau seperti apa sih? Kalau harapan saya buat Abed, saya punya adik punya nama Jen Elizabeth Hapari. Panggilannya? Abed. Iya. Hai Abed. Yang kakak mau bilang ya, satu tuh takut akan Tuhan dulu. Yes, setuju. Takut akan Tuhan, terus kejar apa yang mau jadi Jen punya cita-cita. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau Tuhan jalan sama-sama dengan Bet, pasti Bet bisa dapat Bet punya cita-cita. Jadi itu aja. Tetap semangat kuliah, semangat belajar. Kejar cita-cita itu sampai dapat. Yes. Dan Kak Justy selalu ada di samping kamu kapanpun kamu butuhkan. Ya Abed ya, jadi jangan lupa itu ada kakak Justy yang di sini yang lagi merintis karir juga, dan puji Tuhan
semua diberkati. Ya, mudah-mudahan kedepannya pun juga berjalan dengan sangat baik gitu. Amin. Wow, luar biasa nih. Sosok penyayang keluarga. Sayang sama adik perempuan sendiri. Iya, sangat. Iya kan? Ini yang dapat Kak Justin ini sangat beruntung loh. Iya, sangat beruntung yang dapat. Ini kalau saya mau tanya Kak Justin ya, cewek idamannya Kak Justin itu seperti apa sih? Kalau cewek idaman saya, kayak saya mai tua sekarang. Oh, maitua sekarang. Oh, sekarang sudah ada maitua berarti tidak membuka lowongan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa Kak Justin sudah menutup lowongan teman-teman. Untuk sementara? Untuk sementara apa? Tidak, mudah-mudahan ini langgeng ya. Iya, amin. Ya, kalau untuk tipe cewek ya. Iya, maituanya tuh tipe kalinya seperti apa sih? Satu, saya senang orang yang sederhana. Oke. Maksudnya sederhana dalam berpenampilan atau sederhana untuk? Sederhana dalam dia punya sifat. Kasih contoh deh. Kayak gimana? Kayak apa adanya begitu. Tidak neko-neko. Tidak neko-neko, terus dia bisa dekat dengan saya, bisa jadi teman buat saya, teman cerita, terus dia bisa dekat dengan saya punya keluarga. Dia dekat sekali dengan saya punya adik perempuan, dekat dengan saya punya sahabat-sahabat. Wow. Itu saya butuh orang kayak begitu. Maksudnya selain itu dia juga kayak itu sudah jadi bagian untuk kayak bikin saya nyaman begitu loh. Terus jadi dia saya percaya sama dia, terus dia percaya sama saya. Itu sudah cukup saya rasa. Iya. Tidak perlu yang harus kayak bagaimana. Dalam sebuah hubungan memang kita harus membangun suatu trust ya. Iya. Iya kan. Penting. Kalau lu sudah sampai dapat trust issue berarti sudah. Sering. Lagi-lagi ya agak Sering susah pasti. juga. Oh sering Kalau juga iya, ya. sering. Maksudnya hubungan kita itu tidak selamanya mulus. Ya jelas dong, apalagi sekarang Kak Justin seperti Iya, ini nih, makanya. cewek mana sih yang santagae kalau orang Kupang bilang kan, iya kan, aduh bahaya ya. Jadi memang yang sekarang lagi berhubungan dengan Kak Justin atau lagi menjalin hubungan dengan Kak Justin, Anda sangat pintar. Ya saya harus menyanjung Anda, kenapa? Karena Anda mendekati semua orang-orang kesayangannya Kak Justin sehingga akhirnya bisa mengambil hatinya Kak Justin. Wow, luar biasa. Jadi itu tips ya teman-teman ya, tips kalau nanti ya kalau misalkan ya nggak dapat Kak Justin yang sekarang, ya siapa tahu nanti ada Justin baru yang kalian bisa dapatkan, tapi kalian harus dekatin dia punya keluarga gitu, ya kan? Jangan lupa sahabat juga. Oke, kita berbicara tentang kedekatan keluarga, kedekatan apa tipe pasangan ideal atau wanita ideal Kak Justin yang sekarang lagi sedang menjalin asmara. Kita mudah-mudahan ya lagi-lagi Kak Andi berharap suatu saat nanti Kak Andi bisa diundang gitu. Kak Andi ini undangan buat Kak Andi yuk. Amin. Jadi kita pesta lagi. Ya kan? Amin. Dalam waktu dekat? Oh, tidak. Oh, tidak. Teman-teman, oh, tidak. Ya. Berapa tahun lagi, Kak? Targetnya? Pasti kan biasa ada target. Iya, kalau targetnya saya ya paling di umur mentok di 30 lah. Oh, mantap. 30-an lah. 30. Tapi tergantung juga. Tergantung juga ya. Tergantung iman kuat atau tidak ya, gitu ya. Yang penting kita jalani aja dengan yang sekarang. Ya. Maksudnya kalau Tuhan paling tahu mana yang terbaik buat kita. Ya. Dan mudah-mudahan yang sekarang lagi berhubungan ini, lagi dijalanin ini adalah yang terbaik yang Tuhan siapkan buat Kak Justin. Jadi kalau bahasanya save the best for the last gitu kan. Akhirnya yang terakhir ini adalah yang terbaik gitu ya. Daripada sebentar mengamuk lagi kan gara-gara Kak Andi kenapa kemarin singgung saya punya nama gitu kan. Iya, luar biasa ya, didoain jangan lupa ya. BNS harus diundang khususnya Kak Andi. Oke, baik. Kita lanjut teman-teman ya. Ini luar biasa nih. Aduh, ini dari tadi ngobrol cerita gitu ya tentang kisah cinta, makna hidup, terus juga karir bermusiknya, perjalanan juga, background pendidikan, bahkan kedekatan dengan keluarga, semuanya kita kupas tuntas di sini teman-teman ya. Dan ada satu hal yang menarik, ini sama seperti yang saya tanyakan sama Kak Toton Karibo kemarin. Ya, saya tanyakan sama Kak Toton Karibo tentang arti Kak Justin
dalam kehidupannya Kak Toton. So sekarang saya mau tanyakan itu. Arti Kak Toton Karibo di kehidupan Kak Justy. Kalau Kakak Toton dalam saya punya hidup itu sudah kayak saya punya kakak kandung di Jogja sih. Iya. Sudah kayak saya punya kakak kandung. Karena itu saya kenal yang Kak Toton itu bukan baru dari lagu Balik Pulang. Oh, sudah kita lama. kenal sudah lama. Iya. Kita kenal sudah lama sekali. Bahkan kita dulu menyanyi dari saya masih kurus. Oh. Sampai saya sudah badan kayak begini itu tuh. Sekarang juga badan ideal kok. Pas ya berarti. Iya, pas Kak. Ini pas. Terima kasih. Kalau mau dikasih makmur lagi tidak apa-apa. Jadi Antua itu sudah salah seorang yang paling berpengaruh dalam beta pun hidup. Iya. Antua itu apa ya? Orangnya tuh tulus, merangkul banyak orang, benar, setuju. termasuk beta. Beta juga. Iya, Iya. Kalau Toton itu jadi Antua dalam beta pun hidup itu memang beta sih bisa gambarkan dengan kata-kata. Orang berpikir Kak Toton ini mungkin karena lagu Balik Pulang aja lagu project. Terus ada yang bilang, kenapa Kak Toton yang Justy itu sudah jarang menyanyi? Jarang menyanyi tapi kita sering ketemu. Iya. Jadi memang masing-masing lagi mempersiapkan project masing-masing gitu teman-teman. Dan memang juga kalian kan sudah nonton kemarin. Kalau belum nonton berarti memang kalian bukan BNS Squad. Kalian go sekarang ke podcast Kandi dengan Kak Toton, nonton di situ karena ada spoiler-spoiler tentang project-project Kak Justy dan Kak Toton. Kan beta sebilang ya kan, oke. Basong nih kemana? Iya, oh iya, Subasa Kupang keren ya, wow luar biasa. Apalagi apalagi nanti akan berkunjung ke Kupang kan, nanti jangan lupa akan berkunjung ke Kupang dan main-main ya ke base campnya BNS ya. Siap. Tenang, nanti ada yang namanya Christo Gradus itu yang bakalan menjemput Kak Toton dan Kak Justy, luar biasa. Nah, Kak Justy. Iya. Kalau nanti seandainya Kak Justy sudah menikah nih, dan ternyata istrinya Kak Justy ini punya penghasilan yang lebih besar daripada Kak Justy, apakah itu tidak masalah buat Kak Justy sendiri? Wow, berat ini pertanyaan ini. Kalau misalnya saya punya istri penghasilan lebih besar dari saya tidak mau kalah. Oh, tidak mau kalah. Motivasi untuk biar juga saya harus lebih lagi, karena saya kepala keluarga. That's right. Ini adalah contoh cowok yang bertanggung jawab, teman-teman. Iya kan? Saya kepala keluarga, jadi ya mau tidak mau saya harus. Maksudnya bukan lebih dalam arti kita bersaing, tapi lebih kayak biar saya lebih giat lagi berusaha. Termotivasi lagi biar bisa memberikan yang terbaik buat saya punya keluarga. Iya, setuju. Karena sebenarnya hakikat seorang pria itu adalah bekerja, teman-teman. Iya. Iya kan? Bukan bukan apa ini? Oke, jadi bekerja, menghasilkan dan membahagiakan keluarga itu yang paling penting gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Oke, Kak Justy, minta dong satu ini. Ini sebenarnya permintaan khusus sebenarnya dari saya pribadi. Karena kapan lagi saya bisa bertemu Kak Justy secara langsung. Ya kalau bukan saya diberikan kesempatan untuk bisa menginterview Kak Justy untuk membangun satu komunikasi obrolan yang lagi-lagi ini sangat menarik dari awal sampai akhir. Saya sangat menikmati obrolan kita ini. Ya, Kak Justy bisa nggak nyanyi sedikit ya Balik Pulang? Jangan sedikit lah Kak, maksudnya ada part tertentu Balik Pulang 2, bukan 3. Dua, karena kan 3 bahaya nih. Maksudnya Kak Toton kemarin spoiler tapi kan belum rilis. Oh iya. Ya, kita menjaga juga. Balik Pulang 3 dijaga dulu. Iya. Banyak yang tanya. Iya. Sabar. Ya kan? Ini Balik Pulang 2 adalah yang sudah 21 juta nih. Ya kan? Ya dikit lagi 25. Amin. Amin 30. Amin. Ya oke, silakan ya Kak. Ini memang permintaan khusus saya nih. Gitar sih ada? Terada. Tadi dia bilang saya bawa gitar. Itu sudah aduh saya salah lagi ya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Balik Pulang dari Kak Justy Aldrin. Lagi flu tapi tidak apa-apa ya. Tidak. Sini ya? Iya. Saya tunjuk lagi. Saya gugup, sumpah. Tidak apa-apa. Oke, saya bantu untuk hitung ulang boleh? Oke, baik. Saya kasih aba-aba ya. Oke. 1,
2, 3. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, 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 arus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau, 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 perbikin katong dua tapele. Dong datang kasih tahu, 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 kalau nona suada yang kele. Oke. Wow. Akhirnya lagi-lagi saya membuat Anda jealous. Karena kemarin, aduh, pokoknya I'm so happy guys ya. I'm so happy karena akhirnya finally bisa bertemu dengan Kak Justy dan kawan-kawan dan bisa juga membangun satu komunikasi yang baik, dan ternyata dari percakapan kita ini banyak hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran tentunya. Nah, terakhir Kak Justy, minta dong tips pesannya buat insan Indonesia dimanapun mereka berada yang mungkin sekarang juga lagi merintis karir ya sebagai seorang penyanyi yang mungkin punya genre yang sama dengan Kak Justy juga, yaitu lagu-lagu cinta, lagu-lagu broken heart, lagu-lagu baper. Ya mungkin dari Suhu bisa memberikan memberikan tips lah, silakan. Oke. Kalau dari saya, saran saya buat bersaudara semua, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang merintis karir, khususnya dalam bidang musik, penyanyi, yang paling penting itu ketemu berusaha. Berusaha, andalkan Tuhan, terus jangan lupa keluarga, terus kalau misalnya sudah dalam tahap membuat karya atau apapun itu, jangan cepat puas, tetap konsisten, karena sukses tidak ada yang instan. Ya, setuju. Terus yang paling terakhir yang beta mau bilang tadi, kayak beta Tamang punya kata-kata itu baseline, berkaryalah tanpa memadamkan cahaya orang lain. Nice, ya. Jadi berkaryalah tanpa memadamkan cahaya orang lain. Tapi ya ketong sama-sama, kita sama-sama. Ya, kita orang semua bersaudara teman-teman. Jadi ayolah kita semua saling bahu-membahu untuk saling support each other, biar semakin banyak lagi insan-insan muda yang berkelas, yang memang berfokus kepada produktivitas karya mereka, bukan lagi sensasi pastinya gitu. Thank you so much buat Kak Justy. Makasih banyak. Ya luar biasa sekali ya obrolan kita, keren banget ya. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to meet you, dan luar biasa sekali teman-teman. Pokoknya buat kalian yang pengen juga untuk saling support, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara kalian klik tombol like, terus juga share, terus komen, terus subscribe. Iya, karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next episode Special Figure berikutnya. Bye!